Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Menteri Agama baru Profesor Nasaruddin Umar menyatakan jika tugas beliau salah satunya adalah melakukan bersih-bersih. Pernyataan ini menggembirakan karena menyiratkan komitmen besarnya untuk menciptakan Kementerian Agama yang bersih dari persoalan korupsi. Beliau menyampaikan jika penyelenggaraan Kementerian Agama yang bersih ini merupakan amanah dari Presiden Prabowo. Profesor Nasaruddin Umar menyatakan jika beliau tidak memiliki beban apa-apa, beliau bisa menindak staf dan bawahan beliau di Kementerian Agama yang melakukan penyimpangan dan korupsi. Sudah barang tentu pernyataan-pernyataan yang secara gencar dikemukakan oleh Prof. Nasar dalam memulai menahkodai Kementerian Agama agar menjadi bersih dan bebas korupsi adalah hal yang patut kita hargai dan kita dukung bersama. Namun mengapa Profesor Nasaruddin Umar harus mengatakan bahwa Kementerian Agama harus bersih dan bebas korupsi? Bukankah memang dari sananya Kementerian Agama satu-satunya kementerian yang menggunakan label agama itu harus bersih dan menjadi contoh dari kementerian-kementerian yang lain? Kementerian Agama dibentuk sebagai kompensasi dari penghapusan Piagam Jakarta untuk umat Islam. Secara historis, Kementerian Agama ini memang untuk semua agama, namun ada sisi di mana kementerian ini terbentuk agar umat Islam sebagai mayoritas tidak merasa kecewa saat itu. Kita semua menghargai sejarah dan merasakan bersyukur karena dalam perjalanan waktunya Kementerian Agama itu memang untuk semua agama, bukan hanya untuk umat Islam saja. Pada kenyataannya memang Kementerian Agama melakukan pelayanan untuk semua agama. Kini Kementerian Agama memberikan pelayanan pada 6 agama dan tidak menutup kemungkinan juga pelayanan pada keyakinan-keyakinan yang lain yang jumlahnya ratusan. Kita harus mendorong bahwa di masa depan Kementerian Agama harus lebih luas lagi, melakukan penyerapan aspirasi keagamaan di luar 6 agama yang saat ini sudah diakui dan ada. Dalam perjalanan sejarah, Kementerian Agama ini memang salah satu kementerian yang menjadi wilayah kontestasi untuk kelompok-kelompok besar umat Islam. Tidak ada pembagian resmi memang, namun ada 2 organisasi yang selalu memimpin Kementerian Agama adalah perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan atau perwakilan dari Muhammadiyah. Semua kalangan tahu akan semacam konsensus ini. Pada masa Soekarno, Kementerian Agama banyak dipegang dan dipimpin oleh kader Nahdlatul Ulama. Pada masa Soeharto, Kementerian Agama lebih banyak dipimpin oleh kader Muhammadiyah dan atau dari kalangan Islam modernis. Setelah Soeharto jatuh, Kementerian Agama lalu banyak dipimpin oleh Nahdlatul Ulama dan Kementerian Pendidikan banyak dipimpin oleh kader Muhammadiyah. Diberikannya Kementerian Agama pada Nahdlatul Ulama karena organisasi ini adalah organisasi terbesar dan banyak memiliki pengikut. Namun sudah barang tentu ini bukan kementerian untuk orang-orang NU saja, namun kementerian untuk seluruh warga Indonesia. Kembali lagi pada persoalan bersih-bersih Kementerian Agama yang dicanangkan oleh Menteri Agama baru zaman Pak Prabowo ini. Meskipun menggunakan label agama dalam kementerian ini, namun kementerian ini ternyata salah satu kementerian yang terkait dengan penyalahgunaan kebijakan, tindakan penyimpangan, dan korupsi selama ini. Padahal asumsi umum mengharapkan jika Kementerian Agama adalah kementerian yang mampu menjalankan visi keagamaan, seperti kejujuran, kebersihan, tindakan mulia, dan lain sebagainya. Jujur bahwa Kementerian Agama adalah kementerian terbesar, salah satunya karena anggarannya memang besar. Portfolio kementerian ini luas dari urusan masyarakat atau bimbingan masyarakat Islam sampai pada urusan pendidikan Islam dan juga haji. Namun kini urusan haji akan dipindah. Jadi banyak hajat hidup orang banyak yang diurus oleh Kementerian Agama sehingga kementerian ini memang kementerian besar dan pengelolaan budget negaranya juga sangat besar. Kata Gus Dur, semua hal ada di dalam Kementerian Agama, ibadahnya seperti pasar, namun agama itu sendiri tidak ada. Ini adalah sindiran keras yang dulu pernah dikemukakan oleh Gus Dur soal pengelolaan Kementerian Agama yang banyak keluar dari jalur visi asal dari Kementerian Agama itu dibentuk. Pengelolaan budget yang besar ini selalu mengundang godaan. Apapun latar belakang agamanya, orang
dihimbau untuk bersih, tidak menyalahgunakan wewenang dan bijak. Ini himbauan semua agama pada penganutnya. Namun himbauan bahkan ajaran tersebut tidak selalu mampu diwujudkan. Kepentingan pribadi, kelompok, relasi, dan sebagainya yang kadang-kadang bisa menyebabkan seseorang untuk terjatuh dalam penyalahgunaan wewenang. Jadi, jika di Kementerian Agama itu terjadi semacam indikasi atau tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, maka itu sebetulnya bukan urusan agama, namun lebih pada urusan pribadi masing-masing. Semenjak era reformasi, hal yang pasti Kementerian Agama sudah memasukkan 2 menterinya ke dalam penjara. Pertama, Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan kedua, Menteri Agama Said Aqil Al-Munawar. Keduanya pernah mengalami hukuman karena tindakan keduanya dipandang salah oleh pengadilan. Pada tingkatan pejabat-pejabat yang lebih rendah dari menteri juga banyak yang terkena kasus hukum. Lalu apakah ini Kementerian Agamanya yang salah? Saya dengan tegas menyatakan tidak. Kementerian Agama adalah sama dengan kementerian lain yang ini bersih dan bisa menjalankan amanat presiden dan rakyat dengan benar. Mereka yang salah adalah mereka yang mengelolanya. Kementerian Agama yang sebelum dijabat oleh Prof. Nasaruddin Umar belum sampai pada adanya kasus tindakan korupsi, namun kita tahu bahwa dunia ramai membicarakan Kementerian Agama ini karena masalah pembagian kuota haji khusus yang justru terjadi di akhir-akhir masa Kementerian Agama kemarin. DPR RI bahkan sampai membentuk pansus kuota haji. DPR menganggap bahwa kemungkinan ada penyalahgunaan wewenang. Pansus dengan transparan sudah melakukan pemanggilan semua pejabat Kementerian Agama yang bersangkutan agar mereka memberikan semacam keterangan pada DPR. Namun nampaknya pansus tidak berakhir dengan mulus karena pansus tidak bisa menghadirkan Menteri Agama. Keadaan ini menciptakan ganjalan hubungan antara Menteri Agama yang baru dengan DPR. Sekarang ini, saya berpikir bahwa Kementerian Agama dengan momentum baru, Menteri baru, Presiden baru, memang sudah seharusnya mulai melakukan revisi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Pemisahan Badan Haji dari Kementerian Agama salah satu upaya yang konstruktif agar Kementerian Agama berurusan lebih banyak pada masalah-masalah bimbingan keagamaan dan masyarakat. Haji sudah pasti urusan masyarakat, namun butuh pengaturan lebih rumit karena menyangkut soal-soalan seperti manajemen ibadah atau pengaturan pemberangkatan, pengaturan uang, pengaturan transportasi, penjagaan kesehatan, dan sebagainya, yang itu membutuhkan technicality yang melibatkan banyak pihak di luar Kementerian Agama. Sebagai catatan, upaya untuk terus memperbaiki Kementerian Agama harus berjalan karena lembaga Kementerian Agama itu sendiri harus merefleksikan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kebersihan, anti korupsi, keterbukaan, dan pelayanan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.